selamat datang di channel aku. Ketemu lagi sama aku, Ulfa Dian. It's like I feel it for the first time. Been thinking about you all night. I've been searching for this all my life. You're just my type. I've been looking for a boy who can treat me right. Your dark hair with those eyes so bright. They look into my soul and it sparks my life. Can I take you there? Like it was the first time. Do you remember? Can I take you there? Back to where we... Hai para pejuang dunia orange, gimana? Masih semangat kan nulisnya? Di video kali ini aku bakalan ngasih tips-tips kepenulisan lagi. Tapi di video kali ini aku khususin buat para penulis Wattpad yang masih pemula atau yang masih baru banget nulis ceritanya di Wattpad. Aku akan ngebahas tentang langkah dasar menulis cerita. So buat teman-teman yang pengen nulis cerita tapi nggak punya bakat nulis dan nggak tahu gimana caranya buat nulis novel, atau mungkin kalian punya bakat tapi masih suka bingung langkah apa dulu sih yang harus dilakuin di awal, fix video ini akan sangat membantu kalian. Jadi please kalian harus tonton video ini sampai akhir dan jangan di skip, oke? Nah, kesalahan yang sering dilakuin sama penulis pemula biasanya setelah menemukan ide, mereka itu langsung nulis dengan semangatnya gitu kan. Padahal menurut aku ide itu cuma kayak lagi sebagian kecilnya gitu. Karena masih banyak banget hal-hal yang harus kita siapin begitu kita menemukan ide. Kayak misalnya pengembangan alurnya gimana, konfliknya gimana, terus ending ceritanya nanti ke depannya bakal kayak gimana. Jujur itu penting banget sih dipikirin dari awal. Karena dengan kita udah memikirkan itu semua, kemungkinan besar kita nggak akan mengalami yang namanya writer's block atau berhenti menulis di tengah jalan. Jujur aja nih, siapa yang mengalami hal kayak gitu? Baru mulai nulis, udah dapet 2 bab misalnya, tapi malah stuck karena bingung lah mau ngelanjutinnya kayak gimana gara-gara kurang persiapan dari awal. Jujur waktu aku awal-awal nulis juga kayak gitu sih. Ya udah nggak usah lama-lama lagi, kita langsung ke pembahasannya aja. Oh ya, buat para pendatang baru di channel aku, kalian jangan lupa subscribe ya. Karena subscribe kalian akan membantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Di langkah yang pertama ini sama halnya kayak kita menentukan tema atau ide cerita ya teman-teman. Nah, jadi kalau kita udah ada ide cerita yang akan kita tulis, itu artinya kita udah punya tujuan nih bakal nulis apa gitu kan. Ide cerita itu banyak banget sumbernya yang bisa kita dapetin, dan yang pasti aku udah pernah bikin video tentang gimana buat dapetin ide cerita. Untuk informasi selengkapnya kalian bisa tonton video aku yang itu aja. Nah, terus langkah selanjutnya apa, Kak? So, setelah kita udah dapet ide nih, kita bisa mulai dengan menentukan dulu judul untuk cerita kita. Kira-kira judul kayak gimana sih yang cocok dari ide yang udah kita dapetin gitu kan. Yang harus kalian ingat adalah kalian harus bikin judul cerita yang menarik dan penasaran supaya orang tuh tertarik buat ngebaca cerita kita gitu kan. Nah, setelah kalian berhasil menentukan judul cerita, kalian bisa mengembangkan ide cerita lagi dengan menggunakan rumus 5W1H. Di pelajaran bahasa Indonesia pasti udah nggak asing kan ya. Nah, daripada aku jelasin nanti kalian malah bingung, jadi aku bakalan langsung kasih contohnya aja. Di langkah yang ketiga, kalian pasti udah nggak asing lagi dong sama yang namanya outline. Karena aku udah pernah bahas juga di video aku yang sebelumnya. Mungkin sebagian para penulis menganggap outline itu nggak penting ya. Tapi menurut aku outline itu adalah hal yang wajib yang harus kita bikin supaya kita itu bisa menulis dari awal sampai akhir dengan lancar ya gitu kan. Terutama buat para penulis pemula nih. Sebenarnya kalian nggak perlu kok bikin outline yang terlalu ribet sampai bikin kalian malah pusing sendiri. Cukup bikin outline yang sederhana aja, nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu, oh garis besar dari cerita kita itu bakalan kayak gini. Terus juga adegan-adegan yang penting yang harus ada dalam bab itu wajib banget kalian tulis di outline supaya nggak lupa gitu kan. Mungkin ada di antara kalian yang masih belum ngerti apa itu outline dan nggak tahu cara bikinnya. Aku bakalan kasih contoh outline yang sederhana kayak gimana supaya kalian punya gambaran juga buat bikinnya. Jadi contohnya kayak gini.
juga penting banget buat kita lakuin ya teman-teman. Meskipun di outline tadi udah ada tertera siapa aja karakter yang akan ada di cerita kita, tapi kan itu belum yang kayak mendetail gitu kan. So, aku mau di langkah ini kalian nulis masing-masing biodata tokoh, para tokohnya yang secara mendetail. Mulai dari nama, ciri fisik, gender, kepribadian, pokoknya secara mendetail, sedetail-detailnya. Karena itu yang akan membuat karakter kita itu terasa lebih real dan hidup gitu kan. Terus jangan lupa juga buat kalian kelompokin sesuai posisi mana yang karakter utama, karakter figuran, dan karakter pendukung. Dan siapa aja yang protagonis, antagonis, sama yang netral. Saran aku untuk karakter utama, kalian harus berikan kesan yang unik, sesuatu yang unik yang akan menjadi ciri khas dia, supaya karakter itu semakin kuat gitu kan. Untuk penentuan alur cerita umumnya ada 3 ya teman-teman, alur maju, alur mundur, dan alur gabungan maju mundur gitu kan. Jadi terserah kalian mau pakai alur yang mana, tapi dari kebanyakan cerita yang aku baca itu mereka pada gunain alur yang gabungan sih. Terus untuk konflik cerita aku juga udah pernah bahas di video aku yang sebelumnya, mulai dari cara bikin konflik yang menarik sampai peletakan konflik gitu kan. Jadi kalian bisa langsung aja tonton video aku yang itu, tapi nanti ya setelah kalian nonton video ini sampai selesai gitu kan. Terus untuk ending cerita, please kalian harus bikin ending senatural mungkin dan jangan terkesan dipaksakan. Meskipun kalian pengen stop karena males dan mengakhiri cerita kalian, tapi please jangan bikin ending yang seadanya. Bikinlah ending yang masuk akal dan bikin pembaca puas kayak gitu kan. Aku udah pernah bahas soal ending juga di video aku sebelumnya. Jadi untuk informasi selengkapnya kalian bisa tonton aja di sana, oke? Akhirnya tiba saatnya dimana kalian harus mulai menulis setelah berhasil mempersiapkan segalanya gitu kan. Oh ya, saran aku sebelum kalian mulai menulis sebaiknya kalian itu melakukan riset dulu. Bisa riset tentang latar tempat yang akan kalian gunain. Kayak misalnya kalian pengen gunain latar tempat di zaman peperangan Belanda gitu kan. Jadi kalian bisa riset tentang kondisi saat itu tuh kayak gimana. Terus bisa juga riset tentang profesi dari karakter kalian, karakter yang ada di cerita kalian gitu kan. Nah, di tahap menulis ini kalian gak perlu buru-buru untuk mempublikasikan cerita kalian. Kalian bisa nulis dulu sampai beberapa bab, terus disimpan di draft. Terus habis itu lakuin proses editing lagi, entah itu dari segi penulisan, EYD, atau yang lainnya. Terus kalian juga bisa minta saran, pendapat sama teman kalian. Dan kalau kalian udah bener-bener ngerasa oke dan yakin, kalian baru deh bisa publikasi cerita kalian. Dan yang pasti kalian harus rajin update supaya cerita kalian makin banyak pembaca. So itu dia teman-teman langkah dasar menulis cerita, terutama cerita di Wattpad versi aku. Kenapa aku bilang versi aku? Karena bisa aja proses menulis setiap penulis itu berbeda-beda kan. So gimana? Masih bingung? Kalau masih bingung, kalian bisa diskusi aja di kolom komentar. So segini aja video aku kali ini. Semoga bisa membantu dan pastikan kalian itu udah subscribe channel aku, karena subscribe kalian akan bantu channel aku supaya bisa lebih berkembang lagi. Pokoknya tetap semangat terus nulisnya dan sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.